Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acarali. Kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini daripada Raja Bali guys. Wow. Oke guys, sebelum itu siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Banyak lagi video-video daripada saya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Saya ambil video ini guys daripada Cahaya Al-Islam, itu dia punya channel. Jangan lupa juga subscribe dia punya channel Cahaya Al-Islam. Nanti saya letak guys link di bawah dia punya channel. Dan tajuk video ini Mualaf Terbaru 2022, Putri Raja Bali bikin gambar dengan syahadat dan masuk Islam guys. Itu dia punya tajuk. Jadi kita sama-sama tengok. Saya pun belum tengok lagi video ini guys. Oke guys, tanpa buang masa jom kita lanjut ke video dia dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, ini dia. Wow. Saya sudah punya firasat bahwa saya akan dibunuh. Oh. Tapi ingat Paman, saya tadi di istana, saya sedang sembahyang menurut agama saya, menurut kepercayaan saya. Saya tidak ada mengusah asik istana. Saya sembahyang, saya sedang menghadap Allah. Cahaya Al-Islam guys, jangan lupa juga subscribe. Kisah haru Putri Raja Bali jadi mualaf ketika wafat mengeluarkan asap harum. Masyarakat Bali mayoritas memang beragama Hindu. Namun siapa sangka, putri mahkota dari seorang raja di Bali justru memilih jadi mualaf dan memeluk agama Islam. Putri mahkota itu adalah Oh, maksudnya dulu tuh putri Bali dia memeluk agama Hindu guys ya. Dia bukan Islam. Jadi baru dia masuk Islam guys. Oke, kita lanjut video deh sampai habis. Raja Pemecutan Denpasar yang bernama Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai terkenal dengan parasnya yang cantik hingga menjadi kembang kerajaan. Para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang guys. putri. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Beranjak dewasa, Gusti Ayu Maderai akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Setelah resmi menikah, Pangeran Cakraningrat keempat mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua mempelai dinikahkan secara Islami dan Gusti Ayu Maderai pun menjadi mualaf atau memeluk agama Islam. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura, yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat, kata Pak Mangku. Nama beliau pun berubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kala itu Raden Ayu menikah pada umur 27 tahun, sementara Pangeran Cakraningrat keempat berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cakraningrat keempat. Suatu hari ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di Kerajaan Pemecutan. Kesempatan ini lantas digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang istri, Pangeran Cakraningrat keempat akhirnya memberikan izin, doa, serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayang-dayang perempuan. Oh, iya. Berangkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di Istana Pemecutan, Raden Ayu tidur di istana, sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan sholat maghrib di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Saat itu semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pemecutan.
Raja yang juga ayahnya marah dan memerintahkan Raden Ayu dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih Dia memang cantik guys. Patutlah dia punya dia jadi Islam sebab dia kawin dengan orang Islam guys. Tapi dia memang wah lawak. Kita lanjut sampai habis guys. mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepu Kembar. Raden Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, beliau juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna yakni putih, merah, dan hitam, cerita Pak Mangku. Raden Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucuk kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, patih boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang patih untuk membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, tubuh Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat, sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh. Begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali pohon itu kerap tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya mendengar pesan beliau, agar pohon di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mukjizat dan rezeki pada umat yang berziarah, cerita Pak Mangku. Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut. Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Khotijah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya betul. Oke guys, kita sudah tengok dia punya cerita tentang Raja Bali. Wah, dia macam mana dia punya cerita. Dia sudah masuk Islam. Lepas tu dia akan kembali ke ibu bapa dia tengok apa pasal dia dibunuh oleh orang-orang di sana ataupun kerajaan-kerajaan di sana. Kalau macam tu dia kerajaan di sana, maksudnya dia tidak suka dengan orang Islam kah ataupun tak suka sebab dia masuk Islam. Sebab dia dibunuh, guys. Saya pun macam wah, dia punya cerita macam kasihan pula dia sudah masuk Islam dan dia punya suami pun mungkin tak tahu. Dia hanya pergi sana untuk lawat dia punya keluarga. Dia ada macam tu guys. Oke guys, siapa-siapa yang pernah dengar cerita ni boleh share ataupun komen di bawah guys. Apakah selanjutnya cerita ini memang amat sedih guys. Wow. Oke guys, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.